selalu baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, selamat datang saudara semuanya. Selamat kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat siang ini. Kita percaya kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita, El Shaddai. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku takut alam
kerajaan surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk memuji mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena kebaikan-Mu. Puji, hormat, kaya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami, kehidupan kami akan diberkati oleh Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang masih ada dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sucikan mereka, layakkan mereka Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani Engkau. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan untuk Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Baik pemimpin pujian, baik singer, baik musik, baik kolekta khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur serentak firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman harap kami diteguhkan dan ditingkatkan menjadi dewasa di dalam Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan bagi kita. Ya, saat ini saudara datang menyenangkan, rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Karena apa yang terjadi, yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, itu kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Kita bagi berdiri semuanya, kita mengatakan kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian kita, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Amin. Ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pelindungku,
Tuhan yang menyertai kita, yang melindungi kita. Puji nama Tuhan. Sambung pujian kita yaitu nyanyi glory. Akulah jalan kebenaran, nanti sambung nyanyi glory ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kehidupan Yesus datang.
biasa Tuhan berikan di dalam hati kita. Puji nama Tuhan, kita akan bersiapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh bagi kita dapat menerangi setiap jalan-jalan kehidupan kita. Apapun kerinduan kita, saudara, saya, semua yang ada di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita semua. Kita nyanyikan puji bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nikmati puji Tuhan.
semua karena kebaikan Tuhan. Dan boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, semuanya pasti. Karena Kau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang penuh dengan kekuatan, bahkan Allah kami yang dapat memberikan berkat-berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sujud syukur di bawah kaki-Mu Tuhan, seraya menaikkan pujian syukur bagi Allah kami, Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang patut kami banggakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan. Bagi kami Tuhan, Kau adalah harta yang luar biasa Tuhan. Kau telah memelihara kami bagai biji mata-Mu Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kau boleh ada Tuhan karena memelihara. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kalau kami sudah menaikkan pujian syukur kami, pada saatnya kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Firman-Mu dapat memberikan kekuatan baru Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, dan sebentar akan dikabulkan bagi kami semua Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan juga kalau kami akan memberikan korban persembahan, kami memberikan dengan sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mau duduk tenang Tuhan, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan saudara. Kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini semakin maju. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian setia-setialah Sang Tuhan. Apakah alasanmu
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Masih semangat? Amin. Dalam puji dan syukur kita perlu naikkan kepada Tuhan, karena sesungguhnya hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di hadirat Tuhan pada siang hari ini. Dan saya pribadi tentunya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya kembali dalam ibadah yang kedua ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak berkata jauh dalam kata-kata pendahuluan saya, tidak perlu diperkenalkan karena saya tentunya sudah tidak asing bagi saudara. Tadi saya katakan yang saya harapkan supaya jangan saudara bosan lihat muka saya, saudara. Tapi saudara datang di tempat ini karena saudara ingin menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Masih tema yang sama, saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan masih tema yang sama supaya jemaat yang beribadah di ibadah pertama dan ibadah yang kedua sama-sama menikmati berkat yang sama. Amin, saudara. Karena supaya tidak ada yang iri. Pokoknya saya kasih contoh kali Ibu Gembala kasih makan saudara ibadah pertama daging, lalu ibadah kedua dikasih Ibu Gembala ikan sepat, pasti yang makan ikan sepat, wah curang Ibu Gembala, masa yang pertama daging B2 kok yang kedua sepat. Nah, makanya harus sama. Amin, saudara, supaya tidak ada yang mengeluh, saudara. Jadi masih ayat yang sama yang kita akan lihat pada siang hari ini, masih dalam kitab Sakaria pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dalam kitab Sakaria pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah ini adalah satu kebenaran yang menjadi pesan oleh Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang disampaikan oleh Sakaria, saudara. Jadi kalau saudara merenungkan baik-baik kebenaran firman Allah ini, sesungguhnya bagaimana kasih Allah yang begitu ajaib dan luar biasa yang Dia ingin nyatakan khusus bagi umat Tuhan, saudara. Nah, itulah sebabnya di dalam firman Allah yang kita sudah baca bersama-sama, menjadi biji mata Allah ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau ingin kita menjadi biji mata Tuhan, kita harus benar-benar menjadi jemaat Tuhan. Haleluya, saudara. Karena hanya jemaat Tuhan yang dikatakan firman Allah biji mata Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara dan saya yang ada siang hari ini, tentunya kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ketika kita menyanyikan pujian ini, merenungkan bagaimana sungguh kita menyembah benar-benar Allah yang hidup dan berkuasa, saudara. Jadi biji mata Allah ini adalah berbicara bagaimana kasih Allah yang ajaib dan luar biasa yang Dia tunjukkan khusus kepada umat-umat Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah yang luar biasa
Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil, akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tadi saya katakan, apalagi kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sukar, dunia yang sulit hari-hari ini. Ada jemaat berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, hari-hari ini pendeta harus bekerja lebih keras, sudah. Harus bekerja lebih keras lagi untuk mengingatkan, untuk menasehatkan jemaat. Kenapa? Karena hari-hari ini bisa aja banyak jemaat-jemaat yang naik ke pohon listrik, katanya, saudara. Hari-hari ini bisa banyak jemaat-jemaat yang manjat tiang listrik, saudara, karena stres, karena tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Dan inilah yang memang sedang terjadi, saudara. Sehingga saya katakan, sampai jemaat yang saya layani katakan, usaha sudah menurun seperti ini. Mau buka usaha takut karena takut nggak ada yang beli, saudara. Bingung, serba bingung, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Allah ini, meyakinkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena bicara tentang biji mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, saudara. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa, Allah akan nyatakan bagi setiap jemaat yang benar-benar biji mata Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kalau saya tadi menyanyi pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kalau saya resapi pujian ini karena memang itulah yang kami alami. Makanya di tempat ibadah kami saya selalu pasang yang spanduk itu yang tulisannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Saya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman Allah itulah yang harus kita pegang, karena ini adalah firman, amin, saudara. Dan firman Allah ini merupakan satu janji yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika anak saya yang kedua, yang mungkin sudah ada yang kenal karena anak saya ini dulu pernah ikut saya ibadah di tempat ini, saudara. Waktu dia melamar kuliah, dia diterima di Universitas Negeri di Depok, saudara. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, namanya hidup dalam pelayanan perintisan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan anak ini untuk berkuliah, namanya sebagai hamba Tuhan hidup dari ayapan firman Tuhan secara manusia tidak mampu, saudara. Karena belum dia bayar kuliah, belum dia kos, saudara, kosnya aja ya 800 satu bulan, saudara. Sampai saya bilang, waduh, kalau begini terus perut ini harus diikat kencang-kencang, saudara. Lalu sementara kuliah, saudara, rupanya anak ini dia melamar di BCA, saudara. Akhirnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia diterima, saudara. Akhirnya di situ saya boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, karena ketika dia melamar di bank BCA, saingan dia itu sarjana semua, cuma dia yang SMA, saudara. Sehingga dia katakan kepada dosen pembimbing, Pak, kata dosen, kamu ambil saja itu. Saya aja dulu, maksudnya yang dosen bilang, saya aja dulu mau melamar di BCA nggak diterima. Akhirnya saya jadi guru, saudara. Di sini saya bisa melihat, saudara, luar biasa kasih Tuhan, amin, saudara. Kasih Tuhan yang luar biasa, saya katakan kasih Tuhan yang luar biasa saya alami, saudara. Karena saya katakan begini, aduh, ini anak ini kuliah diambil jurusan perawat, saudara, uang kuliahnya besar, belum dia kos, belum dia punya, aduh, ngos-ngosan, saudara. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Itu adalah janji Tuhan sebagai biji mata Allah. Saya katakan tadi, menjadi biji mata Allah itu diwujudkan bagaimana kasih Allah yang ajaib dan luar biasa, sehingga kita bisa mengalami yang namanya ketidakmustahilan dari Tuhan. Anak saya bilang begini, waktu mereka mau diumumkan, karena rupanya melamar di BCA bukan seperti di perusahaan. Kalau di BCA
Pertama dia dites, baru di interview, baru check up, baru di terakhir lagi saudara di interview, di tes lagi saudara, diuji lagi. Nah di situ penentuan saudara untuk dia bisa lolos atau tidak saudara. Dia bilang sama saya, nama saya yang terakhir yang dipanggil, luar biasa. Rupanya hampir gak lolos saudara. Saya bilang sama dia, kamu lolos cuma karena kemurahan Tuhan. Katanya udah, dia bilang begini sama saya, nggak mau lolos ini soalnya nama-nama sudah mulai dipanggil, 24 orang yang dipanggil. Nama dia pikir kok nggak dipanggil. Di nomor 24 nama dia yang dipanggil. Luar biasa kasih setia Tuhan. Saya hanya bersyukur, oh Tuhan terima kasih, bebas dari uang kuliah saudara. Saya bilang begini, sudah kurus begini, mikir uang kuliah, bisa tambah kurus kalau begini saudara. Tapi Tuhan, kasih Tuhan bagi biji matanya luar biasa. Amin saudara. Akhirnya saya berdoa lagi kepada Tuhan, biar anak saya bekerja, biar gak kos. Puji Tuhan, anak saya ditempatkan di cabang Grand Wisata, saudara, Tambuh. Di situ dia akan bekerja, saudara. Akhirnya tidak kos lagi, saudara. Sungguh luar biasa. Bagaimana kasih Tuhan di dalam setiap hidup. Karena apa, saudara? Karena firman Allah katakan hidup kita sebagai biji mata Allah, artinya hidup kita berharga di mata Tuhan. Tadi saya katakan bicara tentang biji mata adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi, saudara. Jadi bagaimana Allah akan melindungi, bagaimana Allah akan memelihara jemaat-jemaat Tuhan walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang sulit, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi kita, saudara. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang akan datang, karena banyak mengatakan tahun depan yang akan lebih parah, saudara. Sulitnya. Tapi kita tidak usah dengar apa yang dikatakan manusia, karena kita hidup dari firman Tuhan, saudara. Kita hidup dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itulah yang akan mendorong setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan salah satu solusi bagi kita anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang sulit, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Menjadi jemaat yang setia, jemaat yang berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena jemaat yang tidak memiliki iman yang kuat tidak akan mampu, saudara. Tidak akan kuat menghadapi situasi, kondisi yang akan terjadi hari-hari ini, saudara. Tapi saudara melihat dari firman Allah ini, kita diingatkan kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan, artinya Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kita, saudara. Dan itulah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Saudara lihat, saya bawa, saudara melihat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-10. Ulangan 32, ayatnya yang ke-10, saudara perhatikan baik-baik. Katakan begini, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijaganya dia sebagai biji mata. Auman padang belantara, saudara. Jadi di tengah-tengah bicara tentang auman padang belantara adalah bicara tentang kesulitan padang belantara, bicara tentang kesukaran hidup. Padang belantara yang kita akan hadapi hari-hari ini ada jaminan daripada Tuhan. Dikatakan firman Allah, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, artinya di suatu tempat yang sulit sukar sekalipun, di tengah-tengah ketandusan, auman padang belantara. Disitulah di tengah-tengah dunia yang sulitlah hari-hari ini, bagaimana Allah akan melindungi kita. Amin, saudara. Disitulah saudara akan melihat bagaimana Allah menyertai, Allah mengelilingi kita. Jangan hanya kita nyanyikan pujian tadi. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Dan itu harus kita aminkan. Amin, saudara. Dan itu harus kita yakini.
Itulah sebabnya dengan firman Allah ini mengingatkan, memotivasikan kita supaya kita tidak pernah takut, saudara. Yang penting kita tetap bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nggak perlu kita takut karena ada jaminan dari Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Tuhan bilang di tengah-tengah auman padang belantara pun, dunia yang sedang mengaum, kesulitan yang sedang mengaum hari-hari ini, ada jaminan dari Tuhan. Dia akan mengelilingi kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan mengawasi kita, dipeliharanya kita seperti biji matanya Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, pastikan hidup kita ini biji mata Tuhan. Amin, saudara. Kita harus pastikan hidup kita ini benar-benar biji mata Tuhan. Karena kalau kita percaya hidup kita ini adalah umat Tuhan, kalau kita percaya kita ini adalah biji mata Tuhan, kita percaya berarti Tuhan akan melindungi kita, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membela setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak perlu kita takut, saudara. Tetap berserah, tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah yang saya tekankan hari-hari ini kepada jemaat yang kami layani, saudara. Sehingga dengan demikian, saudara, saya saksikan tadi ketika beberapa bulan kemarin kami harus merenovasi tempat ibadah, saudara. Dengan benar-benar hanya berserah kepada Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan. Tapi disitulah saya lihat antusias jemaat mereka begitu berkorban, terus berkorban, sampai akhirnya bangunan bisa digunakan, saudara. Itu kalau hanya dengan swadaya jemaat itu mustahil. Kalau itu bisa jadi hanya dalam 3 bulan, saudara. Hanya dalam 3 bulan. Dana yang digunakan begitu besar, saudara. Tapi walaupun memang belum di keramik, saudara, tapi kami bersyukur karena sudah bisa untuk digunakan dengan kapasitas 80 orang, saudara. Luar biasa. Hanya dengan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sulit. Makanya tadi saya katakan mau cari dana sebelum melangkah. Sudah down duluan, pikir jangan-jangan yang kita pergi ini lagi susah juga, lagi gak ada duit. Lebih baik berserah saja kepada Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan pelihara sebagai biji matanya Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita melihat satu ungkapan, satu doa yang disampaikan oleh Daud dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8. Biar juga ini menjadi doa kita sekarang. Hari-hari ini biar ini juga menjadi doa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8. Saudara lihat satu ungkapan, satu doa daripada Daud kepada Tuhan. Dalam Mazmur 17 ayatnya yang ke-8 berkata, peliharalah aku seperti biji matamu. Ini merupakan satu doa dari Daud. Daud dia sedang menyadari bahwa dia sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan. Dia akan menghadapi berbagai-bagai tantangan. Secara manusia dia menyadari walaupun dia seorang raja, dia tidak mampu, saudara. Itu sebabnya dari hati dia yang paling dalam, dia berdoa kepada Tuhan, peliharalah aku seperti biji matamu. Peliharalah aku seperti biji matamu. Karena kita sudah melihat tadi dalam firman Allah dalam kitab Ulangan, di situ sudah dijelaskan biji matanya Tuhan akan dijaga, akan dilindungi, akan diawasinya. Saudara, luar biasa, saudara. Janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Luar biasa janji Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Itu sebabnya hari-hari ini mari biarlah kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan sampai kita semakin kita menghadapi situasi yang sulit lalu kita menjauh dengan Tuhan. Tapi dengan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, semakin dekatlah dengan Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Dengan demikian ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, saya katakan tadi, disitulah baru kita melihat bahwa benar-benar kita menyembah Allah yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, Allah bisa lakukan
bagi biji matanya Tuhan, saudara. Karena mata ini, itu sebabnya saudara bisa merenungkan lebih jauh bagaimana Allah menggambarkan hidup kita seperti biji mata. Saya katakan tadi, biji mata ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus diawasi, harus dijaga. Saya katakan tadi, saudara, seringkali kehidupan kita kalau cuma tangan, kaki yang biru dan apa, seringkali kita biarkan. Mata baru merah sedikit kita sudah mulai takut, saudara. Langsung buru-buru cari obat, langsung cari diteteskan di mata biar dia normal lagi. Karena apa? Takut, saudara. Tapi kalau kaki, tangan dan segala macam sudah biru masih kita biarin, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan katakan jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan itu seperti biji matanya dia. Itu artinya bagaimana dia benar-benar mau menjaga kita, benar-benar dia mau memelihara hidup kita, saudara. Itu sebabnya tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan supaya janji Tuhan ini menjadi bagian kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati, meneguhkan kita, meneguhkan iman kita di hari-hari ini untuk kita tetap setia dan mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya hendak main musik. Kita nyanyikan pujian yang kita nyanyikan tadi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Kasih setiamu dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Terima kasih Engkau berdiri di hadapan hadirat-Mu, dan ketika Engkau menyanyikan pujian ini, Engkau akan bertanya di hadapan Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan kalau aku bisa menjadi biji mata? Saudara dan saya bisa menjadi biji mata Tuhan cuma karena kekurangan Tuhan. Dan itulah yang harus kita perhatikan baik-baik, dan jangan pernah kita sia-siakan kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Di hadapan hadirat Tuhan Engkau berdiri. Di hadapan hadirat Tuhan Engkau berkata, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan?
dalam Tuhan merupakan satu anugerah Tuhan kalau kita bisa menjadi biji mata Tuhan. Dan ketika saudara dan saya dinobatkan oleh Allah sebagai biji matanya Tuhan, apa yang kita mau balas, saudara? Apa yang kita mau balas dengan kebaikan Tuhan? Apa yang kita mau balas dengan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Pujian ini dikatakan selain hanya untuk memuji, selain hanya untuk menyembah Dia, selain hanya untuk mengagungkan Dia, kesempatan yang indah siang hari ini sebagai biji mata Allah kita ada di hadirat Tuhan. Kesempatan inilah kita mengagungkan Dia, kita meninggikan Dia, sehingga kita bisa melihat benar-benar ketidakmustahilan daripada Allah menjadi nyata di dalam setiap hidup kita. Jadikan pujian ini siapakah aku untuk Tuhan, jadi biji matamu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan siapakah aku ini. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu dengan apa aku balas Tuhan, selain pujian semangat. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu dengan apa aku balas Tuhan, selain pujian semata. Pujian semata, pujian selain, pujian semata. Haleluya, haleluya. Dalam kemuliaan tidak hanya bagi Tuhan yang sudah menjadikan saudara dan saya menjadi biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya bahwa kami umat-umat-Mu untuk semakin hari untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena kami umat-umat-Mu adalah biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya keyakinan kami kepada Tuhan di tengah-tengah auman padang belantara, kami percaya Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami. Terima kasih buat firman Allah yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu percaya semua kami yang hadir tidak ada yang terlewatkan. Semua sudah dilewati oleh Tuhan. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman. Kembali umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Bahkan Tuhan Yesus, pengorbanan-pengorbanan apapun yang umat-umat korbankan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Biarlah Tuhan yang menilik dan membalas semuanya sesuai dengan janji firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Di
Gembala dan jemaat GPDI Ria 50 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Andreas Theophilus 15 November, dua Bapak baru minta Situmorang ya tanggal 15 November, ketiga adik Alelia Immanuel 18 November, 4 Bapak Riko Panggabean 20 November. Panjang umur, sehat selalu, semakin dewasa di dalam Tuhan dan selalu setia di dalam Tuhan. Terima kasih juga sekali lagi buat Bapak Pendeta Repli Pandeyate ya yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi suluh bagi kehidupan kita untuk mengetahui menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, diberkati pelayanannya, keluarganya, juga jemaat di sana, semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Puji nama Tuhan, doakan terus untuk Ibu Gembala untuk selalu ya semangat terus ya, dan diberikan kesehatan, kekuatan untuk setia dan untuk membimbing kita semua anak domba-dombanya untuk lebih setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya, kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Terima kasih Yesus. You
ibadah di tempat ini, baik ibadah pertama, ibadah yang kedua, tidak ada yang terlewatkan Tuhan Yesus. Semua menikmati hadirat Tuhan, semua menikmati sukacita Tuhan, semua menikmati lawatan daripada Engkau. Aku berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh ada di hadirat Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Sepanjang minggu yang akan berjalan ini, mereka akan kembali beraktivitas dengan usaha dan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya dan kami yakin, kami menyembah Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Itulah sebabnya biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati usaha umat-umat-Mu. Tuhan, buat berhasil apa yang dikerjakan umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Karuniakan terus umat-umat-Mu kekuatan dan kesehatan, sukacita daripada Tuhan. Bahkan kalau ada orang-orang yang hanya ingin merugikan usaha umat-umat-Mu, Engkau halaukan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kenapa aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada ibadah pertama dan ibadah kedua. Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan lawati mereka. Kalau mereka dalam keadaan lemah, kuatkan. Kalau mereka dalam keadaan susah, Engkau hiburkan. Kalau dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Aku percaya Tuhanlah yang sudah menambahkan umur buat mereka. Itulah sebabnya biarlah mereka diberkati Tuhan dengan umur yang panjang, dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau saja. Biar lewat berkat umur panjang hidup mereka, mereka boleh pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit yang berencana akan dioperasi, Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Itulah sebabnya kami hanya memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi anak-Mu ini, bagi biji mata-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa penyakit tumor yang mengganggu kesehatan tubuhnya, kami berdiri di atas kebenaran firman Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan penyakit yang mengganggu kesehatan tubuhnya. Di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa, walaupun Tuhan Yesus, Tuhan harus lewat rumah sakit Tuhan, Hamba-Mu menyerahkan setiap dokter-dokter yang menangani. Beri hikmat, tangan-tangan yang akan Tuhan Yesus menangani Tuhan Yesus anak Tuhan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat dari sorga, agar supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka semua di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat Ibu Gembala yang Tuhan percayakan mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah diberkati terus Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat dari surga. Bahkan tambahkan urapan yang baru dari Tuhan, sehingga Ibu Gembala terus menjadi alat Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan baik dalam ibadah pertama, ibadah kedua ini, biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan pakai terus dengan luar biasa di kedepannya ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat rencana jemaat GBDI Medan Tuhan Yesus yang akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 11 Desember Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan, beri kesatuan bagi jemaat Tuhan yang ada, bahkan semua dana-dana yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan semua. Terima kasih, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami bagi Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan dari Tuhan menjadi bagian kami. Setiap kendaraan-kendaraan fasilitas yang kami gunakan untuk kami kembali, Tuhan jaga lindungi dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Biar kami semua boleh tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah raya yang kedua pada siang hari ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan iman terimalah
berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah raya di tempat ini, baik ibadah pertama dan ibadah kedua. Tentunya kesan kita jemaat Tuhan yang ada yang beribadah boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati lawatan Tuhan dan menikmati sukacita Tuhan yang luar biasa. Sebagai pesan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Metlan, Cibitung di tempat ini, sebagai biji mata Tuhan, mari jemaat Tuhan di tempat ini biarlah tetap menjadi jemaat yang tetap setia kepada Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, dan jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Jemaat GPD Igria 50 Metlan, Tuhan memberkati.